Pelatih baru AC Milan Ruben Amorim dikabarkan meminta manajemen segera memperpanjang kontrak dua pemain muda Francesco Camarda dan Christian Comoto. Menurut laporan yang beredar di Italia, Amorim menilai kedua pemain kelahiran 2008 itu akan menjadi bagian penting dalam skuad AC Milan musim depan. Karena itu, klub disebut sedang menyiapkan kontrak baru sekaligus penyesuaian gaji untuk keduanya. Saat ini Camarda dan Comoto masih terikat kontrak hingga 2028, namun manajemen ingin mengamankan masa depan mereka dengan kesepakatan baru yang berdurasi lebih panjang. Camarda dan Comoto sendiri baru kembali dari masa peminjaman. Camarda menjalani musim debutnya di Serie A bersama Lecce dan mencetak gol pertamanya di Serie A, sedangkan Comoto tampil dalam 30 pertandingan Serie B bersama Spezia. Menurut sebuah laporan di Italia, sebelumnya Juventus bahkan sempat mengajukan ketertarikan kepada Comoto dengan nilai sekitar 15 juta euro. Namun AC Milan menolak pelepas sang gelandang, baik dengan status pinjaman maupun transfer permanen. Selain itu, Amorim juga dikabarkan ingin membawa pulang Mattia Liberali. Namun rencana tersebut gagal karena Liberali lebih memilih untuk bergabung dengan Como. AC Milan dikabarkan siap menjual Rafael Leao pada bursa transfer musim panas 2026. Rossoneri disebut bersedia melepas winger asal Portugal itu dengan harga sekitar 60 juta euro, jauh lebih rendah dibandingkan klausul pelepasannya yang mencapai 175 juta euro. Menurut laporan Fabrizio Romano, beberapa klub Liga Arab Saudi sudah mulai menghubungi pihak Leao. Namun sang pemain masih memprioritaskan pindah ke klub top Eropa. Saat ini Tottenham Hotspur disebut menjadi klub yang berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jasanya. Sementara itu, Il Messaggero melaporkan bahwa AS Roma juga ikut memantau situasi Leao. Bahkan nama pemain berusia 27 tahun tersebut telah ditawarkan kepada klub ibu kota Italia itu. Meski demikian, peluang Leao bergabung dengan Roma masih cukup sulit. Gaji Leao yang tinggi menjadi kendala utama. Agar transfer bisa terwujud, ia dikabarkan harus bersedia mengurangi gajinya sekitar 1 juta euro per musim. Selain itu, harga 60 juta euro yang dipasang AC Milan juga dinilai cukup mahal bagi AS Roma yang harus tetap mematuhi aturan finansial fair play. Menurut laporan yang sama, AC Milan juga membuka kemungkinan melepas Leao dengan status pinjaman yang disertai kewajiban pembelian permanen. Masa depan Leao diperkirakan akan terus menjadi sorotan hingga bursa transfer musim panas resmi ditutup. AC Milan akan mulai menjalani pramusim dengan misi mengevaluasi seluruh pemain sebelum menentukan skuad untuk musim baru. Pelatih baru AC Milan Ruben Amorim menegaskan tidak hanya pemain muda yang akan mendapat kesempatan, tetapi juga beberapa pemain senior yang sempat dipinjamkan musim lalu. Dalam konferensi pers terbaru, Amorim memastikan Samuel Chukwueze akan tetap menjadi bagian dari tim. Menurutnya, Milan membutuhkan pemain yang memiliki kemampuan melewati lawan dalam situasi 1 lawan 1 dan Chukwueze memiliki kualitas tersebut. Ruben Amorim juga memberi sinyal bahwa Alexis Saelemaekers berpeluang mendapat kesempatan. Ia menilai pemain asal Belgia itu bisa dimainkan di kedua sisi sayap dan memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhannya. Amorim menegaskan bahwa keputusan transfer akan tetap mempertimbangkan anggaran klub, meski proses evaluasi pemain menjadi prioritas utama. Ia juga menyebut Chukwueze sebagai pemain yang memiliki kualitas tinggi dan mampu memberikan variasi dalam permainan Milan. Pelatih asal Portugal itu juga mengungkapkan rencananya untuk memaksimalkan peran Christian Pulisic. Amorim ingin Pulisic lebih sering bermain di ruang antar lini, bukan hanya melebar di sisi lapangan. Karakter permainan tersebut dinilai sejalan dengan tipe pemain sayap seperti Chukwueze. Pernyataan ini disampaikan Ruben Amorim dalam konferensi pers resmi AC Milan yang menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai komposisi skuad akan diambil setelah seluruh rangkaian pramusim selesai. AC Milan resmi memasuki era baru. Dalam konferensi pers perkenalan pelatih baru Ruben Amorim, pemilik klub Gary Cardinali turun langsung menemui media dan memaparkan rencana besarnya untuk membawa Rossoneri kembali bersaing di level tertinggi. Cardinali mengatakan banyak perubahan telah dilakukan sejak akhir musim lalu. Untuk pertama kalinya sejak menjadi pemilik Milan, ia mengaku mengambil peran lebih aktif dalam mengarahkan klub dan membangun fondasi baru bersama jajaran manajemen.
Menurut Cardinale, struktur kerja di dalam klub juga telah diperbarui. Komunikasi antara manajemen, direktur olahraga, dan pelatih kini disebut lebih intens agar setiap keputusan berjalan lebih cepat dan sejalan dengan kebutuhan tim. Ia menegaskan target Milan bukan sekedar menghindari kekalahan atau mengamankan posisi di klasmen. Cardinale ingin tim kembali memiliki mentalitas juara, bermain menyerang, menghibur, dan selalu membidik kemenangan. Ia juga menyebut Ruben Amorim sebagai sosok utama dalam proyek baru yang sedang dibangun. Sebagai bukti keseriusan, Cardinale mengungkapkan Milan telah bergerak cepat di bursa transfer. Setelah mendatangkan Gonzalo Ramos dan Mario Gila, ia memastikan klub akan terus mempercepat proses pembentukan skuad agar Amorim memiliki tim terbaik sebelum musim dimulai. Sebelumnya, Milan juga dilaporkan telah menggelontorkan dana sekitar 100 juta euro pada bursa transfer musim panas untuk memperkuat tim. Langkah ini menjadi sinyal bahwa manajemen siap mendukung penuh proyek baru di bawah Ruben Amorim. Bek AC Milan Fikayo Tomori dikabarkan menolak tawaran dari Coventry City meski manajemen rossoneri ingin menjualnya pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Sport Mediaset, Tomori tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim untuk musim depan. Karena kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, Milan ingin menjualnya sekarang agar tetap mendapatkan pemasukan dari transfer sang pemain. Milan disebut mematok harga Tomori di kisaran 15 hingga 20 juta euro. Nilai tersebut sebenarnya mampu dipenuhi Coventry City yang baru promosi ke Premier Inggris. Namun Tomori memilih menolak tawaran tersebut. Keputusan itu sekaligus menggagalkan peluang reuni dengan mantan pelatihnya di Chelsea, Frank Lampard, yang kini menangani Coventry City. Laporan Sport Mediaset menyebut Tomori merasa bergabung dengan Coventry bukan langkah yang sesuai dengan ambisinya. Setelah beberapa musim membela AC Milan, bek berusia 28 tahun itu ingin tetap bermain di level tertinggi sepak bola Eropa dan memilih menunggu tawaran yang lebih menarik. Ini bukan kali pertama Tomori menolak kepindahan. Pada 2025 silam, ia juga dikabarkan membatalkan proses transfer ke Tottenham Hotspur meski kedua klub telah mencapai kesepakatan. Dengan penolakan tersebut, AC Milan kini harus mencari klub lain yang bersedia merekrut Tomori. Hasil penjualannya diharapkan bisa membantu klub menambah dana untuk membangun skuad sesuai kebutuhan Ruben Amorim. Kelompok supporter garis keras AC Milan Corvasud memastikan akan tetap memenuhi Stadion San Siro pada musim 2026-2027 meski aksi protes terhadap manajemen klub masih berlanjut. Dalam pernyataan resmi yang dikutip Milan News, Corvasud mengumumkan keputusan tersebut bersamaan dengan dimulainya penjualan tiket musiman pada 7 Juli. Mereka menegaskan bahwa sikap ini bukan berarti mendukung kebijakan manajemen AC Milan. Corvasud menilai pemilik klub Gary Cardinale dan manajemen lebih mengutamakan keuntungan bisnis dibandingkan prestasi di lapangan. Karena itu protes terhadap kebijakan klub akan tetap dilanjutkan. Meski sebelumnya sempat muncul ajakan untuk memboikot pembelian tiket musiman sebagai bentuk tekanan kepada manajemen, Corvasud memilih langkah berbeda. Menurut mereka, boikot tidak akan memberikan dampak finansial yang signifikan bagi klub. Berdasarkan penjelasan yang dimuat Milan News, pendapatan dari tiket musiman hanya menyumbang sekitar 5% dari total pemasukan AC Milan atau sekitar 20 juta euro per musim. Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan dari penjualan tiket pertandingan per pekannya, hak siar televisi, dan kerjasama komersial. Corvasud juga khawatir jika banyak supporter melepas tiket musiman, kursi mereka akan diisi penonton biasa atau wisatawan. Mereka menilai kondisi itu dapat mengurangi identitas dan budaya supporter yang selama ini menjadi ciri khas San Siro. Karena alasan tersebut, Corvasud memutuskan tetap memperbarui tiket musiman secara massal. Mereka menegaskan akan terus memberikan dukungan kepada AC Milan di stadion, sekaligus melanjutkan kritik terhadap kebijakan manajemen. Di akhir pernyataannya yang dikutip Milan News, Corvasud menegaskan bahwa membeli tiket musiman bukan berarti mendukung pemilik klub. Menurut mereka, langkah itu dilakukan untuk menjaga sejarah, tradisi, dan identitas AC Milan agar tetap hidup di San Siro. Mereka pun menegaskan komitmennya untuk terus menjadi benteng terakhir pendukung rossoneri di setiap pertandingan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.